Kalau kita bicara tentang Kongres PDIP yang sebentar lagi digelar di Bali 9-12 April itu, bahwa ada isu Puan nantinya akhirnya menduduki jabatan sekjen, ini sudah mengemuka ya. Tapi kemudian Puan apakah menggantikan ibunya sebagai ketua umum? Nah ini masih jadi pertanyaan, mampu nggak ini kira-kira Mas? Enggak, saya tuh ada urusan teknis saja. Kalau Mbak Puan nanti menjadi sekjen, ya melepas kementeriannya itu. Menko-nya pasti dilepas itu nanti, ya kan? Tapi isu sentralnya adalah yang penting, apakah untuk pasca Ibu Mega nanti misalnya, setelah 5 tahun lagi, apa mungkin kepemimpinan di luar keluarga Soekarno? Mungkin tidak kalau menurut Mas Kris. Karena ini saya rasa karena pertanyaan banyak pihak begitu ya. Menurut saya sangat mungkin, sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena Mbak Mega sudah menunjukkan siapa diri beliau. Dalam hal apa? Dalam hal menentukan siapa calon presiden untuk PDIP Pilpres yang lalu. Tapi itu memang menarik ya. Oh loh, itu tidak, itu karena semua orang berpikir itu luar biasa. Ibu Mega maju lagi. Itu pertentangannya cukup berbesar hati. Dia luar biasa dan dia Ibu Mega sudah betul bisa melampaui dirinya sendiri. Oke. Meskipun saya juga tahu surprise sekali memang. Melalui media desakan-desakan dari dalam untuk mengatakan Ibu Mega saja. Kenapa ke orang yang tidak jelas asal usulnya kasarnya begitu? Kalau dilakukan menjadi presiden, Ibu Mega tetap saya mau dia jadi presiden. Nah, artinya apa? Artinya bahwa partai keturunan Bung Karno ini ya akhirnya menurunkan seorang namanya Megawati yang sudah mempunyai suatu keterbukaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, yang mau orang lain dipungut, dijadikan kader PDIP, jadikan presiden dan jadi presiden. Nah, ini bagi saya membuka pintu untuk berikutnya bahwa ketua umum tidak perlu keturunan biologis daripada Bung Karno, tapi ideologis, menjadi keturunan ideologis yang bisa ngerti betul bagaimana penghayatan terhadap Soekarnoisme, ajaran-ajaran nasionalisme dan sebagainya. Jadi bagi saya ini sangat terbuka kemungkinan ya, sangat terbuka kemungkinan. Apalagi tadi saya katakan bahwa sekarang ini produksi dari kader-kader muda di PDIP juga cukup banyak. Tinggal 5 tahun ini bagaimana didorong, dan 5 tahun ini Mbak Mega juga sudah memberikan isyarat secara demokratis bagaimana bisa menyeleksi secara terbatas, sangat terbatas tokoh-tokoh muda yang cukup senior untuk bisa menggantikan dirinya, yang karena secara alamiah tidak mungkin Ibu Mega juga setelah 5 tahun lagi masih mau 5 tahun lagi, itu bagi saya terlalu riskan. Anda setuju nggak kalau memang melihat di dalam tubuh PDIP sendiri itu tidak seragam, ada perbedaan juga gitu di kelompok-kelompok yang ada. Iya dong. Ketika nanti akhirnya bukan Ibu Mega lagi yang menjadi ketua umum, apa yang akan terjadi menurut Mas Kris? Oh, tergantung bagaimana pengelolaan partai itu. Kalau pengelolaan partai itu secara demokratis, rekrutmen juga meritokratik, kaderisasi dilakukan dengan sangat efektif. Dalam arti apa? Dalam arti mulai anak muda juga mulai direkrut, dibangun, dididik, dilatih menjadi orang-orang yang mempunyai karakter. Itu saya kira tidak menjadi persoalan. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, orang akan rela bahwa memang dia lebih baik daripada saya. Memang mereka secara ukuran-ukurannya itu begitu transparan sehingga kemudian tidak bisa lagi orang mengatakan ini kan cuma like and dislike, senang nggak senang, tapi ada ukuran-ukuran yang memang betul-betul diterapkan di situ, bisa diurai itu ukuran-ukuran itu. Misalnya apa? Integritinya seperti apa, capability-nya seperti apa, akseptabilitasnya seperti apa. Itu sudah ada ilmu-ilmu yang bisa memerinci itu, dan menurut saya 5 tahun ke depan itu harus dilakukan supaya apa? Supaya PDIP tidak kehilangan momentum. Dan juga yang kedua, momentum sudah mempunyai presiden yang sekarang ini itu jangan diabaikan, sudahlah pokoknya dukung saja. Sebab apa? Sebab kalau kemudian juga presiden ini sukses, ya kan, yang bisa berkokok juga PDIP, itu presiden saya. Dari pemilu 5 tahun yang akan datang, kalau dia juga bisa mendukung habis-habisan program-program yang juga dia setujui untuk dilaksanakan, dan saya kira Pak Jokowi nawacita itu mau dilaksanakan, dia akan memenuhi hasil untuk 5 tahun lagi, tidak cuma janji. Dia cuma sukses story. Ini loh sukses presiden saya, presiden yang saya pilih. Bener nggak ini? Bisa e-budgeting, bisa segala macam bla 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 bla. Pilih lagi saya, kan begitu. Jadi kalau sekarang juga mulai ribut terus di PDIP, KIH bolak-balik tidak jelas bagaimana posisinya, masih ada orang-orang kader yang memang akan mendukung hak angket yang aneh-aneh dan sebagainya, itu bagi saya merongrong pemerintahan yang dibentuk oleh PDIP sendiri. Iya, Mas Kris tadi mengatakan bahwa mungkin sekali bahwa di luar terahnya Soekarno itu memimpin PDIP.
Oke. Tapi kadang-kadang katakanlah memang nanti di luar Terah Soekarno akhirnya memimpin. Kriteria seperti apa sih yang seharusnya ideal begitu? Loh, kriteria tentu banyak kriteria, tetapi saya katakan bagaimana kriteria calon itu mempunyai integriti di dalam dirinya. Ada apa? Tidak sosok yang itu sejauh ini? Loh, calonnya kan banyak, bisa dites. Belum terlalu terlihat. Iya, ya? bisa dites masing-masing. Mas Cahyokumolo dites, Mas Pramono Anung dites, lalu kemudian apa tuh yang Mas Ginanjar dites dan lain sebagainya itu saya kira bisa toh dilakukan hal seperti itu ya. Di samping tentu ada sentuhan-sentuhan personal dari Ibu Megawati yang mempunyai intuisi saya kok ini ya kira-kira. Oh, jadi ada rekomendasi dari Ibu Mega? Bukan rekomendasi, tapi dia sebagai seorang yang berpengalaman kan ada intuisinya. Terus intuisi itu muncul bukan karena intelektual, tapi karena pengalaman, praktek dan empati dan kecintaan kepada seseorang, itu kemudian bisa menimbulkan ini mungkin. Tapi kan jangan lupa dulu peran Pak Taufik Kemas juga cukup kencang. Beliau sudah tidak ada begitu sekarang ya, jadi Bu Mega benar-benar total berdiri sendiri begitu. Oh ya, memang saya kira oleh karena itu memang ini yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena akhirnya Ibu Mega mesti harus juga mempunyai orang yang dipercaya untuk ngurus partai, orang yang dipercaya komitmennya terhadap partai, orang yang dipercaya bagaimana mengelola urusan-urusan negara ke depan, sebagaimana dia percaya kepada Jokowi. Kalau dia bisa percaya kepada Jokowi, ya orang yang kemudian juga memang akhirnya bisa menjadi presiden, ya, orang partai lain mencalonkan berbondong-bondong ketua umumnya, dia tidak, itu kan luar biasa. Ya kan kita cuma mengatakan wah ini, enggak, tapi bagi saya itu luar biasa. Nah kalau sudah pada tingkat seperti itu, menurut saya Mbak Mega pelan-pelan akan mulai mendistribusikan wewenangnya itu secara pelan-pelan mentransformasi karisma Mbak Mega menjadi institusi. Terus institusionalisasi partai yang demokratis, ya toh, itu dilakukan oleh Mbak Mega sendiri dengan cara apa? Dengan cara pelan-pelan melakukan keterbukaan, demokratisasi di dalam kaderisasi yang sistematik. Ini saya kira 5 tahun ke depan kemudian akan muncul tokoh baru, ya, yang kemudian betul-betul memang tokoh ini mempunyai apa tuh karakter PDIP, mempunyai visi dan pandangan dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang saya kira bisa diperjuangkan. Itu secara detail kita akan lebih bahas di segmen terakhir, Mas Kris. Kira-kira secara konkret apa yang harus dilakukan dari pihak PDIP untuk memunculkan tokoh-tokoh nantinya akan menggantikan Ibu Mega ke depannya sebagai ketua umum di satu segmen terakhir. Ya, misalnya kami akan kembali setelah jeda berikut.